我会问苍蝇，如果真有，我明天带苍蝇去厂子找他。 Hai, Assalamualaikum kawan pesona drama. Bagaimana sejauh ini puasanya? Pasti lancar dong ya? Hehehe. Agar ibadah puasanya lancar selalu, saya suguhkan salah satu film kebanggaan Andy Lau dengan judul As Tears Go By, dirilis tahun 1988 dengan mengangkat genre action kriminal. Kawan, ini alur cerita Andy Lau. 鱼丸，好吃。 Awal cerita film memperlihatkan seorang pemuda yang harus terbangun dari tidurnya dikarenakan telepon yang berada tidak jauh di sana tiba-tiba berdering. Dengan keadaan masih mengantuk, kemudian pemuda tersebut mengangkat telepon yang berdering tadi. Orang yang menghubunginya melalui telepon ternyata ialah seorang bibi dari pemuda yang masih menyelimuti dirinya di tempat tidur. Bibi dari pemuda itu menyampaikan bahwa dia meminta pertolongan untuk menerima dan membukakan pintu bagi sepupu perempuan dari pemuda tersebut jika sepupunya datang mengunjungi rumahnya. Selain itu, karena sepupunya sedang sakit, maka pemuda itu juga diminta untuk mengantarkannya ke dokter. Beberapa saat kemudian, pemuda itu mendengar bel tamu di rumahnya berbunyi, maka dari itu ia beranjak berjalan untuk membukakan pintu. Saat ini pemuda itu menyaksikan telah ada perempuan muda bermasker berdiri di hadapannya. Perempuan muda itu berbicara padanya bahwa dirinya adalah sepupunya yang bernama Ahngor. Karena pemuda tersebut telah mengetahui dari bibinya bahwa akan ada saudara sepupu datang ke rumahnya, maka ia pun mempersilakannya masuk. Pemuda itu pun berjalan kembali tidur setelah menunjukkan posisi dapur serta kamar mandi pada sepupunya. Terdapat momen di mana Ahngor meminum obat batuknya dan tidak lama mendapatkan telepon dari temannya Wah. Si penelpon menyampaikan agar Wah segera menemui dan membantu si penelpon. Beberapa saat kemudian, Wah membangunkan Ahngor yang tertidur di sofa dan menyuruhnya pindah tidur ke kamar. Sejenak, Wah melihat obat sakit milik Ahngor dan menanyakan penyakit apa yang diderita Ahngor. Ahngor mengatakan ia menderita penyakit paru-paru dan dalam waktu dekat akan menemui dokter spesialis paru untuk penyembuhan lebih maksimal. Secara santai, Wah mengatakan agar Ahngor mencoba untuk mengkonsumsi banyak jeruk saja untuk menyembuhkan penyakitnya. Tidak lama, Ahngor mengangkat telepon yang berdering. Ahngor lekas memberikannya pada Wah. Si penelpon yang bernama Fli mengatakan pada Wah agar Wah cepat menemuinya dan membantunya menagih hutang. Sebelum berangkat, Wah memberikan uang untuk makan malam pada Ahngor. Di satu tempat, Fli yang merupakan teman Wah sedang berusaha berbicara untuk menagih hutang pada satu orang yang terlihat turut ditemani anak buahnya. Namun, orang yang mempunyai hutang terlihat bersikap keras menolak untuk membayar hutang. Sesaat kemudian, Wah dengan santai tiba di lokasi dan melayangkan pukulan pada satu orang penunggak hutang itu. Akibat pukulan yang diterimanya, akhirnya si penunggak hutang melunasi hutang yang ia miliki. Setelah berhasil menagih hutang, lalu Wah pergi menuju klub untuk menemui kekasihnya. Setelah menunggu beberapa saat, Wah akhirnya bertemu dengan kekasihnya. Bukan sambutan hangat yang Wah peroleh dari kekasihnya, Mabel, melainkan Mabel segera pergi begitu bertatap muka dengan Wah. Setelah Wah berhasil mengejarnya, Mabel kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin menyudahi hubungan dengan Wah. Mabel menganggap Wah telah menjauhi dan lepas tanggung jawab atas kehamilan yang Mabel tanggung. Selama pertengkaran yang terjadi, Mabel mengutarakan pada Wah bahwa dirinya telah melakukan aborsi. Dengan perasaan kesal, Wah pergi meninggalkan Mabel. Wah terlihat membawa rasa kekesalannya sampai ke dalam rumahnya. Satu meja beserta benda di atasnya yang berada di hadapannya tak luput aman dari kekesalan yang ia rasakan. Niatan baik yang terlontar dari mulut Ahngor dengan tujuan menenangkan, namun Wah anggap sekedar omong kosong dan disampaikannya Ahngor jangan mencampuri urusan pribadinya. Setelah itu keadaan mulai tenang. Mereka kemudian beranjak tidur. Pada keesokan harinya, Wah yang terlihat kembali tenang mendekat menemui Ahngor.
Dari percakapan itu, Wah mengetahui Angor telah menemui dokter dan hasil pemeriksaannya akan diperoleh Angor esok hari. Mereka melanjutkan kerukunan itu dengan makan siang bersama. Sembari makan siang, Wah kemudian mengatakan akan mengajak Angor jalan-jalan pada malam ini. Sementara itu, pada satu tempat permainan biliar, Flea bersama kawannya menawarkan permainan biliar pada satu geng yang berada satu tempat bersama mereka dan bertaruh sebanyak $2.000. Satu pemain lawan dari Flea terlihat memasukkan banyak bola hanya dengan satu tangan. Tiba giliran Flea bermain. Permainan konyol yang ditunjukkan Flea sontak membuat kesal satu geng di sana. Aksi konyolnya membuat satu geng bersama-sama berlanjut menghajar Flea dengan kawannya. Tidak ingin babak belur, Flea bersama kawannya mencoba kabur. Tidak ingin meloloskan mereka, satu geng akhirnya berhasil menghentikan Flea bersama kawannya di satu area trotoar. Mereka mengeroyok Flea bersama kawannya sampai babak belur. Begitu Wah dan Angor bersiap untuk berangkat jalan-jalan, Flea bersama kawannya yang babak belur tiba-tiba datang mengejutkan mereka. Tanpa diperintah, Wah segera memberikan bubuk petasan pada dada Flea yang terluka untuk menghentikan pendarahan. Melihat sahabat terluka parah, Wah berangkat pergi mencari geng yang telah melukai sahabatnya. Pada satu tempat makan, Wah secara membabi buta berusaha menghajar mereka satu persatu. Hingga pada satu momen, Wah yang juga turut mendapatkan luka, berhasil melukai tubuh seseorang yang telah melukai sahabatnya. Sesampainya di rumah, Wah bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pada keesokan harinya, Wah terlihat duduk membaca surat. Surat yang ditulis Angor menyampaikan bahwa, Angor pergi pamit untuk pulang ke rumahnya serta disebutkan bahwa, kesehatan Angor dalam kondisi baik. Di satu malam, Wah terlihat menghadiri pernikahan adik dari Flea. Namun ayah dari pengantin perempuan, tidak senang akan pelaksanaan pernikahannya. Menurutnya pernikahan ini memalukan, karena dilakukan di atap rumah pengantin laki-laki. Melihat perilaku ayah pengantin perempuan yang cemberut, Flea yang menyebalkan memarahinya, dan mereka kemudian terlibat cekcok. Aksi cekcok mereka kemudian dapat diredakan oleh Wah. Nampak terlihat, setelah memeluk adiknya Flea berkata akan mencari uang yang banyak, agar nanti adiknya dapat membuat pesta yang mewah. Selang beberapa waktu, Wah terlihat mengobrol dengan perwakilan bos besar di satu bar. Ia berkata pada Wah bahwa beberapa kawannya berhasil ditangkap polisi, dan menyuruh Wah untuk tidak bertindak ceroboh. Satu wanita mengabari Wah bahwa dirinya telah ditunggu seseorang di luar. Setelah Wah menemui orang itu mengatakan bahwa, Flea memiliki hutang banyak pada bosnya. Jika masih kabur Flea akan ditindak keras. Wah langsung menjawab bahwa, dirinya akan membawa Flea pada bosnya. Begitu mengetahui itu, Wah segera menemui Flea. Dengan sejenak berbasa-basi, Flea kemudian mengakui bahwa dirinya berhutang uang, pada seseorang yang bernama Tony. Beberapa waktu kemudian, Wah mendatangi Tony untuk mengurusi pembayaran hutangnya Flea. Hanya saja Wah tidak dapat, melunasi penuh hutang yang ada. Maka di sana Tony menegaskan bahwa, pelunasan harus dilakukan pada saat itu. Upaya mengelabui, Wah berkata akan menghubungi seseorang. Wah kemudian menuruni tangga menuju lantai dasar. Tidak menunggu lama, ia berhasil menemukan senjata. Maka, ia segera mengarahkan senjata tersebut kepada seorang bos yang berada tak jauh di sana. Dengan nada mengancam Wah berhasil merampas sejumlah uang, yang kemudian ia jadikan sebagai pelunasan hutang kepada Tony. Kemudian setelah itu, Wah serta Flea berlari kabur yang selanjutnya dikejar oleh anak buah Tony. Beberapa waktu kemudian, Wah serta Flea dan Tony berada di kediaman bos mereka. Di situ, bos mereka berusaha mendamaikan konflik permasalahan hutang, di antara Wah dan Tony. Dengan berat hati, keduanya bersalaman menyatakan damai. Di satu sisi, bos mereka berkata agar Wah atau Tony harus menghabisi mantan kawan mereka yang berkhianat, sehingga mereka dapat menghindari kejaran polisi. Setelah itu, mereka pamit sama bosnya. Tidak dengan Wah diminta bosnya agar dirinya mengarahkan Flea yang merupakan adiknya, agar dapat merubah perilakunya yang arogan. Di satu jalan, Flea terlihat sedang berdagang bakso ikan. Hanya saja dirinya nampak tidak menikmati usahanya tersebut. Wah terlihat mendatangi Flea. Tidak lama, polisi pamong praja datang untuk menertibkan para penjual yang nakal, karena dagang sembarangan.
Gerobak bakso ikan Flea pun terlihat diangkut Pak Polisi. Melihat Flea yang bersikap biasa saja ketika gerobak bakso ikan dibawa Pak Polisi, membuat Wah menegur Flea sampai memarahinya. Flea yang memang lebih suka berkeliaran berdalih, berdagang bakso ikan sangat tidak keren. Wah berkata pada Flea bahwa, Wah menginginkan Flea bisa mempunyai pekerjaan tetap. Namun, Flea menyampaikan dirinya tetap tidak suka berdagang bakso ikan, dan berlanjut pergi. 鱼丸，好吃。 Pada satu hari, Wah nampak terlihat merindukan seseorang. Maka ia pun mencoba menghubungi tempat kediaman Ahmor, namun Ahmor tidak berada di sana. Di satu kesempatan, Wah terlihat menumpangi bus dan berhasil turun di satu tempat. Dengan sedikit kesabaran, Wah berhasil menemui Ahmor. Pada satu sisi jalan, mereka lalu ngobrol dan saling menanyakan kabar masing-masing. Ahmor yang saat itu ditemani seorang dokter muda, membuat Wah merasa tidak enak dan memutuskan untuk kembali pulang. Satu kejutan, mereka nampak saling merindukan dan kemudian bertemu kembali. Satu hari yang cerah, Flea yang masih terlihat kesal, dikarenakan kembali berjualan bakso ikan. Ia pun semakin terlihat kesal, begitu Tony serta kawan-kawan datang menghampirinya. Datang menghampiri untuk meledek Flea. Tidak lama, tiba para polisi pamong praja untuk menertibkan para pedagang yang nakal, karena berdagang sembarangan. Di situ, Tony dengan sengaja menghalang-halangi Flea yang hendak kabur. Flea yang kesal kemudian diborgol Pak Polisi. Di satu malam, Tony bersama kekasihnya terlihat keluar dari mobilnya dan memasuki sebuah bar. Tidak jauh dari sana, Flea yang menanam dendam pada Tony terlihat membawa satu tabung gas 5 kilo, dan berhasil merusak mobil Tony. Belum sempat kabur, para anak buah Tony memergoki Flea yang saat itu masih melakukan pengrusakan. Walhasil, anak buah Tony bersama-sama mengeroyok Flea, hingga babak belur. Sementara itu, Wah dan Ahmor yang saat ini sedang memadu asmara harus terputus sejenak. Pasalnya, Wah dikabari bahwa Flea dikeroyok sampai terluka, imbas Flea merusak mobil Tony. Maka dari itu, mendadak Wah harus pulang untuk sejenak pergi meninggalkan Ahmor. Selang beberapa saat, Wah tiba pada markas bos besarnya. Bos besarnya terlihat menasihati agar Wah cukup berdamai, agar persoalannya dengan Tony dapat tuntas. Namun, Tony nampak tidak ingin adanya perdamaian dengan Wah. Satu momen, Wah mengambil tindakan keras yang membuat Tony terdiam sejenak. Dengan tindakan keras yang dilakukan Wah berhasil membawa Flea yang saat itu terlihat babak belur, menjauh dari Tony dan kawan-kawan. Pada satu tempat, Wah terlihat memberikan uang, dan meminta Flea segera pulang ke kampungnya untuk menghindar dari kejaran Tony. Karena Flea menolak permintaan Wah, maka terjadi perdebatan di antara mereka. Hingga membuat Wah marah dan sejenak meninggalkan Flea. Tak lama suasana tegang pun mereda, Wah nampak kembali dan mereka pergi bersama untuk mencari makan. Namun, suasana akur kakak beradik harus buyar dikarenakan Tony dan anak buahnya berhasil mencegat mereka, dan mereka tidak kuasa untuk mengalahkan Tony dan anak buahnya. Seusai melampiaskan amarahnya, Tony bersama anak buahnya pergi meninggalkan Wah dan Flea yang telah dibuat babak belur. Sambil menuturkan perasaan bersalah, Flea yang berjalan terdayu-dayu melangkah meninggalkan Wah yang saat itu tak kuasa berdiri. Di satu waktu, Ahmor yang terlihat sedang menunggu kedatangan Wah akan kembali pulang, dikarenakan Wah tidak kunjung datang. Enggak lama, Ahmor dikejutkan akan kemunculan Wah, yang saat itu nampak babak belur. Dengan sigap, Ahmor membawa Wah menuju puskesmas terdekat. Beruntungnya, kawan Ahmor yang seorang dokter lekas mengobati luka pada tubuh Wah. Saat ini, Wah nampak aman berada dalam pengawasan Ahmor. Di satu kesempatan, Flea terlihat mengunjungi saudara laki-lakinya Asaid. Mereka terlihat nampak senang dapat saling berjumpa. Flea kemudian memberikan sejumlah uang pada Asaid serta menyemangati adiknya untuk giat bekerja, dan dapat menggapai kesuksesan. Penonton dapat melihat kondisi Wah saat ini sudah cukup membaik. Ahmor yang turut serta berada di sana mengingatkan Wah, agar jangan terlibat hal yang dapat mencelakai Wah. Demi mencairkan ketegangan, mereka berdua bercanda manis. Keesokan harinya, Wah mendapatkan telepon dari adiknya Asaid. Asaid menyampaikan rasa khawatirnya terhadap Flea, dan memohon agar Wah segera mencarinya. Dengan begitu, Wah kembali berpamitan pada Ahmor. Ahmor terlihat tidak dapat menyembunyikan perasaan sedih, lantaran Wah kembali pergi meninggalkannya. Di satu tempat berjudi, Flea terlihat mendatangi Tony yang sedang asik bermain. Flea yang saat itu datang dengan percaya diri, terus-menerus membuat kesal Tony. Sampai akhirnya, tujuan Flea mendatangi Tony yang bermaksud untuk mempermalukannya, berhasil Flea wujudkan. Dengan begitu,
Kewibawaan Tony di mata anak buahnya seketika hilang, kemudian anak buahnya pergi mengacuhkannya. Beberapa waktu kemudian, Flea terlihat turun dari mobil dengan membawa sebuah kotak. Flea kemudian membuang kotak tersebut. Tidak lama, sepasang matanya mengarahkan dirinya melihat seseorang. Ternyata seseorang tersebut ialah Wah. Seketika Flea berlari menghindar, Wah kemudian berlari mengejarnya. Pada satu sisi gang, Wah berhasil menghentikan Flea. Di situ Wah melarang Flea untuk bertindak gegabah, dan menolak permintaan bosnya untuk membunuh seseorang. Akan tetapi, Flea mengacuhkan semua nasihat dari kakaknya tersebut. Flea menginginkan semua orang menganggap dirinya berharga, walaupun itu terjadi hanya beberapa saat. Oleh karena itu, Wah mengajukan dirinya menemani Flea menyelesaikan misinya. Saat itu Flea menyetujui permintaan Wah. Selang beberapa saat, mereka melihat 2 ekor anjing di salah satu tempat di sana. Flea kemudian berucap, akan memberikan makanan pada satu anjing di sana. Ternyata itu bentuk akal-akalan Flea saja. Wah yang saat itu fokus dengan satu anjing, tidak mengetahui adiknya tersebut berhasil kabur meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, layar memunculkan adegan di mana terlihat para polisi berhasil mengamankan satu pelaku kriminal. Satu pelaku kriminal itu dibawa meninggalkan tempat kediamannya. Pada satu jalan, Flea terlihat sedang berdiri tampak sedang menunggu sesuatu hal. Begitu para polisi tengah membawa satu pelaku kriminal berjalan di hadapannya, Flea segera berjalan mengarahkan tembakan yang membuat satu pelaku kriminal, dan beberapa polisi tewas di tangannya. Tidak lama, polisi lain berhasil meluncurkan beberapa peluru, yang membuat Flea tidak berdaya dan tewas. Kamera menyoroti Wah yang tiba pada kejadian itu, dan melihat adiknya sudah tewas. Wah yang saat itu juga berhasil menyelesaikan misi dari Flea juga turut mendapatkan tembakan, dan jatuh tewas.